Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kang Ramadan. Di video kali ini kita bahas soal prediksi OSN IPA SMP lagi ya, khususnya lebih bagian fisika. Soal prediksi OSN, sebuah tabung berisi air setinggi 100 cm terisi penuh. Sebuah lubang Q terletak 10 cm di atas permukaan tanah. Jarak pancaran horizontal X adalah. Pertama kita bisa cari berapa kecepatan dari air tersebut menggunakan rumus Torricelli ya. Di mana di sini kita bisa tuliskan bahwa kecepatan pancaran air itu sama dengan akar dari 2GH gitu ya. H di sini kita bisa gunakan adalah 0,9 ya, di mana tingginya adalah 100 cm dan dari lubang ke permukaan itu adalah 10 cm. Sehingga H yang digunakan adalah 90 cm di sini. Maka kita bisa dapatkan di sini V sama dengan akar 2 kali 10 dikali dengan 0,9 ya, hanya rubah ke meter. Maka kita dapatkan ini sama dengan akar 18. Itu adalah kecepatannya. Berikutnya kita bisa cari berapa waktu air turun ya, hingga sampai ke lantai ya. Dan kita bisa gunakan rumus GLBB ya, di mana di sini H sama dengan setengah GT kuadrat. H yang kita gunakan adalah 10 cm. Karena 0,1 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Kita kali silang kita dapatkan 0,2 sama dengan 10T kuadrat. Atau kita bisa dapatkan di sini 0,2 bagi 10 sama dengan T kuadrat. Nah, 0,2 bagi 10 itu sama dengan 0,02. Dan itu sama dengan T kuadrat ya. Maka T saja itu sama dengan akar dari 0,02. Nah, ini adalah waktunya. Untuk mencari jarak, teman-teman, kita bisa menggunakan GLB ya. Dimana kita bisa dapatkan di sini X itu sama dengan V dikali T. V-nya adalah akar 18 dikali dengan akar 0,02. Kalau kita punya bentuk akar seperti ini, kita bisa kalikan akar di dalam ya. Maka kita dapatkan sama dengan akar 18 kali 0,02 itu sama dengan 0,36 ya. Nah, 0,36 diakarkan itu sama dengan 0,6 meter. Maka jawabannya adalah jawaban yang C untuk kasus ini. Berikutnya, prediksi OSN 2025. Sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban jika jari-jari pada pipa kecil 6 cm dan jari-jari pipa besar 24 cm. Tentukan besar gaya minimum untuk mengangkat beban 70 kg. Nah, di sini kita bisa menggunakan prinsip Pascal ya, di mana prinsip Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan terus ke segala arah dengan sama besar gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini hubungan untuk mencari berapa gaya minimum itu dengan seperti ini, teman-teman. Pertama, kita bisa dapatkan di sini bahwa F1 ya, F1 dibagi dengan A1 itu sama dengan F2 dibagi dengan A2 gitu ya. Nah, untuk mencari A itu bisa kita gunakan VR kuadrat ya. Maka kita bisa dapatkan di sini F1 dibagi dengan PR1 kuadrat sama dengan F2 dibagi PR2 kuadrat. V kita bisa eliminasi di sini. Maka kita bisa dapatkan hubungan bahwa F1 itu sama dengan F2 dikali R1 bagi dengan R2 ya. Yaitu nilainya adalah kuadrat. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa jari-jari yang pertama pipa kecil itu adalah 6 cm dan jari-jari yang besar adalah 24 cm ya. Maka kita bisa dapatkan di sini gaya angkatnya adalah 70 kg. Kita bisa gunakan G sama dengan 10, maka kita bisa dapatkan nantinya F2-nya itu adalah 70 kali 10 sama dengan 700 Newton. Sehingga di sini kita dapatkan F1 sama dengan 700 dikali dengan pipa kecil adalah 6 cm dibagi dengan 24 cm kuadratkan, ini habis. Ini sama-sama bagi 6 jadi 1, ini 4. Maka kita dapatkan 700 dikali dengan 1/4 kuadrat gitu ya. Nah, ini kita bisa dapatkan nilainya adalah 700. 1/4 kuadrat itu adalah 1/16. Nah, di sini kita bisa dapatkan
700 dibagi dengan 16 sama-sama bagi 2 ini 350, sama bagi 2 ini 8, bagi 2 ini 4, bagi 2 ini adalah 175 ya. Nah, 175 itu dibagi 4 ya, nilainya adalah 43,75 Newton. Itu adalah jawaban yang D dalam kasus ini. Soal prediksi berikutnya, seorang pegawai ingin memindahkan kotak yang beratnya 500 Newton ke atas truk dengan menggunakan bidang miring seperti pada gambar di bawah. Bila tinggi truk 1,5 meter, berapa besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak tersebut? Nah, di sini kita tahu bahwa untuk memindahkan kotak tersebut adalah menggunakan bidang miring ya. Nah, kita bisa gunakan hubungan bahwa F ya. Kita bisa gunakan di sini F dikali dengan S itu sama dengan W dikali H gitu ya. Dimana F ini adalah gaya yang diperlukan, S ini adalah panjang bidang miring, dan W adalah berat benda, sementara H adalah tinggi bidang miring ya. Sehingga tinggal kita substitusikan semua nilainya, maka kita dapatkan F ya, dimana S-nya adalah 3 meter, maka F dikali 3 ya, sama dengan W. W dalam hal ini disebutkan adalah 500 Newton. K ini sama dengan 500 dikali dengan H. H-nya adalah 1,5. Berikutnya kita bisa bagi 1,5 untuk kedua ruas. 3 bagi 1,5 adalah 2. 1,5 bagi 1 adalah 1. Maka kita dapatkan F itu sama dengan 500 dibagi dengan 2. Dan itu sama dengan 250 Newton. Jawabannya adalah yang B dalam kasus ini. Berikutnya adalah pada grafik V dan V mesin Carnot berikut. Nah, kira-kira grafik seperti ini ya. Jika Q2 sama dengan 3/4 W, maka efisiensi mesin Carnot tersebut adalah, dimana di sini diketahui bahwa W-nya adalah 800 Joule ya. Maka di sini kita bisa gunakan rumus efisiensi dari mesin Carnot ya. Dimana kita bisa tuliskan ya bahwa efisiensinya itu sama dengan W dibagi dengan Q1 ya, dikali dengan 100%. Nah, kita juga bisa gunakan hukum termodinamika pertama ya, dimana Q1 itu sama dengan W ditambah dengan Q2 gitu ya. Q1 itu adalah kalori yang diserap dari reservoir panas ya pada suhu T1 di sini. Terus Q2 adalah kalori yang dilepas ke reservoir dingin dengan suhu T2 ya di sini. Nah, berikutnya W adalah kerja yang dilakukan oleh mesin. Pertama kita bisa menghitung dulu berapa nilai Q2 ya. Di sini Q2 disampaikan nilainya adalah 3/4 W. Maka di sini kita dapatkan Q2 sama dengan 3/4 W atau sama dengan 3/4 ya. Kita substitusikan nilai W adalah 800. Kita bisa bagi 4, ini habis 1, 248 dibagi 4 itu sama dengan 200, maka nilainya sama dengan 600 ya, nilai Q2-nya. Berikutnya nilai Q1 bisa kita gunakan hubungan bahwa Q1 sama dengan W ditambah dengan Q2, maka kita bisa dapatkan nilainya adalah W adalah 800 ditambah dengan Q2 adalah 600, itu sama dengan 1400 Joule ya. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan hubungan efisiensi ya di sini, di mana efisiensi sama dengan W dibagi dengan Q1 dikali dengan 100%. Nah, W itu adalah 800 dibagi dengan Q1 adalah 1400, nolnya habis bisa kita coret, kali dengan 100% gitu ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan 8/14 kali 100%, sama-sama kita bagi 2 jadi 4/7 sekali 100%. 4/7 itu ya nilainya kira-kira adalah 57% ya. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang E dalam kasus ini. Ya, untuk mencairkan 0,9 kg es bersuhu -3 derajat Celcius dengan cepat, es dimasukkan ke dalam heater berdaya 1150 watt per 220 volt. Waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan es seluruhnya adalah titik gitu ya.
di mana kalor jenis es 2100 Joule per kilogram Celcius, kalau bornya 336.000 gitu ya, Joule per kilogram Celcius. Nah, pertama kita bisa dapatkan, yang ditanya adalah waktu ya. Nah, untuk pertama kita bisa cari ya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu es ya. Dimana bisa tuliskan adalah Q1. Kita bisa tuliskan di sini. Q1 itu nilainya sama dengan M kali CS kali perubahan suhu ya. Nah, perubahan suhu itu kan dari 0 ke min 3, maka kita dapatkan perubahannya adalah 3 derajat Celcius gitu ya. Maka Q1 adalah masanya 0,9 dikali CS-nya adalah 2100 gitu ya. Dan ini adalah 0 kurang min 3 gitu ya. Kita bisa dapatkan nilainya adalah 0,9. 2100 dikali 3 itu nilainya adalah 6300 dikalikan dengan 0,9, nolnya habis 1. 630 kali 9 itu adalah 5670 Joule ya. Itu adalah Q1-nya gitu ya. Berikutnya kita bisa dapatkan Q2 ya. Q2 adalah kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan es ya. Mana Q2 di sini sama dengan M dikali L ya. M-nya adalah 0,9 dan L-nya adalah 336.000 gitu ya. Kita bisa substitusikan nilainya, maka kita dapatkan Q2 itu ini habis ya, maka kita dapatkan nilai 302.400 Joule ya. 302.400 Joule ya. Maka Q total ya. Di sini Q total itu sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Nah, Q1-nya adalah 5670 ya, ditambah dengan 302.000 ya. 400. Nah, di sini kita bisa dapatkan nilainya itu sama dengan 308.070 Joule ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan berapa kalornya ya, tugas kita berikutnya adalah mencari waktu ya. Nah, kita bisa hitung waktu dari daya ya. Nah, daya itu kan sama dengan kalor bagi waktu. Nah, untuk mencari waktu kita bisa dapatkan T kalor dibagi dengan dayanya gitu ya. Nah, kalor nilainya adalah 300, maka T sama dengan 308.70 dibagi dengan P-nya gitu ya, dayanya ya, adalah 150 watt ya. Maka kita bisa dapatkan nilai T-nya itu sama dengan 2053,8 second. Nah, ini adalah dalam waktu second. Nah, kita bisa bagi dengan 60 untuk mencari menitnya. Bagi dengan 60, kita dapatkan itu nilainya adalah 34,23 menit ya. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A dalam kasus ini. Gambar berikut menunjukkan percepatan benda A, B, dan C yang bergerak pada sumbu X, di mana bentuk A seperti ini, B seperti ini, dan C seperti ini. Kecepatan awal benda A, B, dan C berturut-turut adalah min 2 meter per second, 0 meter per second, dan 1 meter per second. Urutan benda berdasarkan kecepatan akhirnya dari kecepatan terbesar ke terkecil adalah. Kita akan bahas soal seperti ini ya teman-teman. Pertama kita bisa analisis bahwa untuk benda A dia punya V0A sama dengan min 2 meter per second. Dan V0B sama dengan 0 meter per second. Sementara V0C itu sama dengan positif 1 meter per second. Kita coba analisis. Pada saat 0 sampai 1 meter per second, maksudnya saat 0 hingga 1 second, kecepatannya itu tidak mengalami perubahan. Artinya, percepatan sama dengan 0. Kecepatan tidak berubah dan kecepatan sama dengan 0. Pada saat 1 second hingga 3 second, dia punya percepatan sebanyak 4 meter per second kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan saat T2 hingga 3 second, kita bisa dapatkan VT sama dengan V0 ditambah dengan AT.
Karena V nolnya min 2 ditambah dengan A-nya 4 dikali dengan dari 1 hingga 3 second. Ini maksud 1 ya, maka itu adalah 2 second. Kita dapatkan min 2 ditambah 8 sama dengan 6 meter per second. Itu adalah kecepatan untuk grafik A gitu ya. Berikutnya kita akan cari kecepatan pada grafik B. Kita bisa tahu bahwa saat 0 hingga 4 second dia tidak mengalami percepatan atau percepatan sama dengan 0. Sementara pada saat 0 maksudnya saat 4 second hingga 8 second dia punya percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Sehingga VT sama dengan V0 ditambah AT dengan V0-nya adalah 0 ditambah dengan percepatan adalah 2. Sementara waktu dari 4 ke 8 itu kan 4 second. Maka 2 kali dengan 4 sama dengan 0 ditambah dengan 8 atau 8 meter per second. Itu adalah kecepatan pada grafik B. Sementara yang ketiga kita akan cari kecepatan pada grafik C di mana V0 sama dengan 1 meter per second dan saat 0 hingga 9 second dia A sama dengan 0. Sementara pada saat 9 hingga 10 second percepatannya adalah 6 meter per second kuadrat. Sehingga VT sama dengan V0 ditambah dengan AT, di mana V0-nya plus 1 ditambah dengan percepatan adalah 6, dikali dengan dari 9 ke 10 itu 1 second, maka 1. Sehingga 1 ditambah 6 sama dengan 7 meter per second. Di sini kita bisa urutkan bahwa kecepatan akhir terbesar itu adalah pada VB. Terus selanjutnya apa lagi? VC. Berapa lagi? Itu VA. Maka B, C, A. Jawaban tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang B. Yaitu B, C, dan A.